Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Menurut Gosen 2004, suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, terdapat 3 tahapan pada restitusi. Pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah bentuk segitiga restitusinya. Lanjut. Nah, kalau menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian makanya itu tadi kalau di kasusnya nggak ada guru marah sama muridnya. Kemudian menggeser identitas yang gagal. Nah, ada perubahan dia kelak. Jadi kalau yang di kasusnya itu dia membuat kesalahan, maka dia tidak akan melakukan kesalahan di kemudian hari. Itulah dia menggeser identitas gagal tadi ke identitas yang bagus atau sukses. Nah, validasi tindakan yang salah yaitu prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran simulasi respon menjadi proaktif. Artinya mengenali murid, mengakui kebutuhan murid, dan memperbaiki hubungan dengan murid. Artinya di sini guru bertanggung jawab, berperan aktif dalam memperbaiki kesalahan si murid tadi. Nah, setelah dia melakukan kesalahan, maka kita tadi melakukan pendekatan. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinannya di sini kita memberi pertanyaan kepada murid yang bermakna untuk memunculkan motivasi dalam diri dia sendiri, yaitu mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan dia yang salah. Misalnya tadi dia salah terlambat ke sekolah. Di keyakinan kelasnya kan ada dia harus datang tepat waktu ke sekolah, seperti itu. Atau dia si anak datang dengan pakaian yang tidak rapi. Di keyakinan kelas mereka sudah buat bahwa harus datang ke sekolah dengan pakaian yang rapi, bersih. Kemudian ini ada kasus satu, ada seorang anak perempuan tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Kemudian ia marah, dia tidak dapat menahan emosinya, bahkan membentak kawannya. Dan itu terjadi pada saat gurunya ada di kelas, pada saat gurunya menerangkan pelajaran. Iya. Ya, ini adalah pada saat guru menerangkan pelajaran. Nih teman-temannya semua memperhatikan. Kemudian ada si Ulfa yang marah sama kawannya ini. Dia, kami nanti mau berdiskusi. Jadi saya bilang nanti jam istirahat temui saya. Nah di sini saya bertanya sama si Ulfa, kenapa dia melakukan perbuatan seperti tadi. Nah, dia cerita ternyata dia selama ini temannya nyontek pekerjaan dia, selalu nyontek. Nah, saya tanyakan lagi, nggak ada suara. Nah, saya tanyakan lagi kenapa melakukan itu. Dia cerita bahwasanya dia selalu contek pekerjaannya sama kawannya si Binda. Nah, saya melakukan validasi tindakan. Saya mengatakan bahwa wajar kalau si Ulfa marah,
Jika ibu pun dibuat seperti itu sama temannya, mungkin akan lebih marah lagi, saya bilang. Kemudian dia bercerita, nggak terima dia kan, lanjut. Maka kami kembali ke keyakinan kelas. Menurut si Ulfa itu udah bagus bu, nggak tindakannya membentak temannya. Nah, dia mengatakan tidak bu. Dia mengatakan nilai apa yang dilanggarnya, nilai kekeluargaan, saling menghormati, seperti itu. Maka dia berjanji akan mengontrol emosinya, lebih banyak sabar lagi. Nanti maka dia berjanji kalau temannya nyontek, maka dia akan ngadu sama gurunya. Restitusi yang mana saya melakukan kesalahan melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak dapat mengendalikan diri. Diri tidak marah dan menasihati saya. Saya harus bersabar dan menghargai teman-teman. Terima kasih. Ulfa berjanji tidak akan marah-marah dengan temannya. Nah, selanjutnya ini ada kasus kedua, si Chandra yang terlambat ke sekolah. Tidak langsung marah dengan anaknya. Istirahat disuruh jumpai saya. Menurut kamu itu suatu kesalahan bukan? Baik Chandra, berbuat kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti berbuat kesalahan. Orang tergantung supaya kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Sekarang kita cari solusi bersama ya, supaya masih dalam kesalahan. Kenapa kamu bilang Chandra? Kamu tahu nggak dengan kalau datang ke sekolah sudah sesuai dengan kelas atau tidak? Menurut kamu kehidupan apa yang kamu melanggar? Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Seperti kita bukan ada orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan juga ada penyakit yang cepat selesai. Kita juga berarti ada kepedulian kita. Baik Chandra, jika sudah kembali kamu meminta maaf agar kamu tidak melakukan kesalahan. Kami sudah mendapatkan solusi dari masalah ini ya. Jangan terlambat lagi ya. Jadi itu adalah kasus kedua si Chandra yang terlambat. Dia berjanji tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Nah, kami mencari solusi sama-sama bahwa dia akan bangun cepat, tidur cepat, bangun cepat, berjanji tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Selanjutnya keyakinan kelas yaitu terima kasih ibu-ibu, saya senang sekali diajak diskusi. Bu Kiki sudah melakukan segitiga restitusi yang mana saya melakukan kesalahan melanggar keyakinan kelas itu datang tepat waktu sehingga saya menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan.
warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah dua kasus yang saya simulasikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, kepada Tiga. Iya. Baiklah, ibu-ibu guru semuanya, terima kasih sudah menyaksikan materi saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kepada teman-teman yang ingin memberikan saran, kritik, atau closing penutup, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kasari selaku CGP. Dengan pemaparan segitiga restitusi tersebut dapat memberi manfaat kepada saya dan semoga saya dapat menjalankannya ikhlas dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Siti yang sudah memberikan kata sambutannya. Saya akhiri dengan materi hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.